Oke, selamat hari Minggu. Kita melanjutkan apa yang kita bahas selama 2 bulan ini, Gospel and Heroes. Kita belajar dari kitab Hakim-Hakim. Dan sekali lagi saya mau ajak seperti tadi diingatkan, yuk kita baca firmannya. Karena di sini saya nggak mungkin singgung semua, nggak mungkin bahas semua. Highlightnya dari tapi suruh baca supaya suruh dan saya diberkati karenanya. Ya, oke, Gospel and Heroes. Saya akan mulai dengan begini bahwa ada satu kasus di Indonesia tentang tambang timah. Saya tadinya pengen tampilin 16 foto tersangkanya, cuma saya pikir enggak lah ya, bukan itu tujuan kita. Tapi ini kasus yang heboh, katanya akan ada 2 artis lagi dijemput gara-gara mereka terkait dengan semua itu. Dan orang-orang banyak komen ini, komen itu. Dan sekali lagi ini bukan untuk menghakimi siapapun, bukan untuk membela siapapun. Tapi saya rasa ini perenungan yang bagus. Ada banyak pertanyaan yang muncul dari kasus ini begini loh. Kenapa sih hidup mereka sudah baik, sudah oke, nggak kurang apa-apa. Kenapa bertaruh seperti itu? Apa nggak tahu resikonya bisa hancur semuanya, bisa hilang semuanya. Pertanyaan yang lain begini, kenapa sih salah satunya kan suka bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan. Tapi kenapa hidupnya masih seperti itu? Apa dia nggak tahu bahwa itu melanggar firman Tuhan? Apa dia nggak ngerti apa yang dia buat? Perenungannya adalah begini saudara. Kalau saudara dan saya ada di posisi mereka, kira-kira saudara dan saya akan melakukan hal yang sama enggak? Punya akses untuk usaha dalam tambang liar yang menguntungkan? Kira-kira saudara akan melakukan hal yang sama enggak? Atau jangan-jangan kita pun sekarang sedang melakukan hal yang sama dalam bentuk yang berbeda. Kita melanggar apa yang firman Tuhan bilang, apa enggak tahu sih? Tahu, tapi tetap kita lakukan. Coba renungkan itu. Salah satu jemaat kita 20 tahun yang lalu juga sudah pernah diajak masuk usaha ini. Jadi usaha ini sudah sangat lama jenis yang kayak begini. Sudah sangat lama dan sangat banyak. Waktu itu jemaat kita diajak sama salah satu temannya. Waktu dia terjun dia sempat pergi ke sana dan dia bilang aduh ngeri banget. Dia bilang itu rusak itu alamnya. Dibuat kayak balong-balong wah rusak sekali. Untung sih. Cuma kalau caranya gini kok gue gak sampai hati ya. Dan ini gelap dan ini semua akhirnya dia memilih. Dia tahu firman Tuhan dan dia memilih untuk meninggalkan semua itu. Dia nama walaupun untung. Tapi ada beberapa orang yang tahu firman Tuhan. Tapi tetap memilih untuk melakukannya. Dan sekali lagi saya mau tanya bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kenapa saya buka lewat sini? Karena judul tema hari ini adalah begini. Kehancuran dalam kasih karunia. Kita mau belajar dari kisah Simson. Bagaimana seseorang yang dari awal dan ujungnya, dari awal sampai ujung kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, tidak pernah lari, selalu menjaga dia, tapi dia tetap hancur di tengah-tengah semua kasih karunia yang Tuhan berikan itu. Ya, kalau kita belajar tentang Simson, setiap kali kita bahas dia, seringkali kita salah fokus. Karena dibilang dia kuat sekali dan banyak orang tiap animasi dibikin yang dibahas adalah gini, seperti apa kira-kira badannya ya. Sampai diperkirakan dia lebih bagus badan dari semua bodybuilder yang pernah ada di dunia ini. Dan juga rambutnya dibilang gak pernah kena pisau cukur. Jadi banyak orang menduga-duga di model apa itu gak pernah kena pisau cukur. Ya kan? Apa gimbal kayak orang-orang di pinggir jalan. Rasanya juga enggak juga kan. Terus keritingnya keriting apa kalau gitu? Keriting papan kah? Gimana caranya itu rambut gak pernah kena pisau cukur. Ya kan? Dan ibu-ibu lagi membahas keramasnya gimana. Saudara jangan salah fokus. Jadi kisah Simson bukan soal kisah model rambut, juga bukan soal bentuk badan, tapi soal masalah hati. Oke, yuk kita lihat Hakim-Hakim 13 ayat yang pertama. Dimulai dengan begini, orang Israel berdosa lagi kepada Tuhan, katakan berdosa lagi. Berdosa lagi. Lalu Tuhan membiarkan orang Filistin menguasai mereka selama 40 tahun. Kisah di kitab Hakim-Hakim selalu dimulai dengan begini loh. Tuhan sudah baik sama umatnya, Tuhan memulihkan umatnya, mereka sudah dibangkitkan dari kehidupan yang lama, dari keterpurukannya, dari kegagalannya. Mereka sekarang sudah jauh lebih baik, terus mereka selalu kehilangan kesetiaannya sama Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan lagi, kompromi sama Tuhan lagi, sama dosa lagi, hidup dalam dosa dan akhirnya hidupnya hancur lagi. Dan Alkitab sering ditulis gini, Tuhan membiarkan. Banyak orang pikir kok Tuhan jahat sih membiarkan? Kalau Alkitab menulis Tuhan membiarkan atau Tuhan mengizinkan, itu bukan Tuhan jahat. Tapi maksudnya adalah
Tuhan sudah memberikan tuntunan buat umatnya. Tuhan sudah memberikan teguran buat umatnya. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Tapi umatnya gak mau peduli dengan tuntunan Tuhan. Gak mau peduli dengan teguran Tuhan. Akhirnya Tuhan mengizinkan mereka, membiarkan mereka hidup sesuai kehendaknya sendiri. Tuhan menyerahkan mereka pada keinginannya sendiri. Dan hati-hati kalau sudah begini. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan di luar Allah. Tidak ada kebaikan di luar Tuhan. Semuanya semu, semuanya manis di depan, gigit di belakang saudara. Baik di depan, pahit di belakang. Itulah kehidupan di luar Tuhan. Tapi Tuhan kan gak suka maksa. Cinta apa yang maksa? Itu bukan cinta. Kasih tidak memaksa. Karena itu waktu orang memilih tidak mau taat sama Tuhan, gak mau ngikut firman Allah, Tuhan mengizinkan. Tuhan membiarkan orang itu berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Padahal Simson adalah orang yang dipilih Tuhan. Simson adalah orang yang istimewa, orang yang spesial, sama seperti saudara dan saya. Kalau kita lihat, bahkan kalau menurut saya prosesi kelahiran Simson itu mirip-mirip dengan prosesi kelahiran Tuhan Yesus. Mirip-mirip, coba saudara lihat prosesinya ya. Pada masa itu ada seorang laki-laki di kota Sora namanya Manoah dari suku Dan. Istrinya mandul. Tetapi pada suatu hari malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Sama seperti Tuhan Yesus waktu mau lahir malaikat Tuhan muncul. Begitu juga waktu Simson mau lahir malaikat Tuhan muncul. Spesial. Luar biasa. Lewat beberapa ayat dibilang begini. Berbulan-bulan kemudian istri Manoah itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dia memberi nama Simson kepadanya. Artinya anak matahari. Nanti saya jelaskan di belakang. Anak itu jadi besar serta diberkati Tuhan. Yesus waktu jadi besar dia dibilang ini. Dia diberkati Tuhan. Dia makin berkenan sama Tuhan dan disukai manusia. Katakan diberkati Tuhan. Lagi diberkati Tuhan. Roh Tuhan mulai memberikan kekuatan kepadanya. Ada kekuatan. Katakan kekuatan. Lagi kekuatan. Jadi dia diberkati Tuhan, dapat kekuatan. Kan kalau saudara baca lebih jauh, ada rencana Allah yang spesifik dengan kehidupannya. Tuhan mau pakai hidup dia dengan luar biasa. Mirip-mirip dengan semua nubuatan yang Yesus dapatkan. Walaupun pasti beda jauh, tapi mirip-mirip, serupa. Nah sekali lagi, kisah Simson bukan soal model rambut. Kisah Simson bukan soal bentuk badan. Kisah Simson adalah soal kasih karunia yang disalahgunakan. Kita lihat ini. Simson dapat kekuatan dari Tuhan, tapi Simson menyalahgunakan kekuatan yang Tuhan berikan. Dengan cara apa dia menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan berikan? Yang pertama gini, dia bersikap seenaknya. Dia nggak peduli sama Tuhan. Dia pemarah. Dia pembalas, pendendam. Dia juga memanfaatkan kekuatannya untuk mendapatkan seks dengan cara yang salah. Coba kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Bersikap seenaknya. Tidak peduli Tuhan. Pemarah. Pembalas. Seks yang salah. Amin. Coba kita lihat ayat-ayatnya. Ya. Hakim-Hakim 14 ayat 3 waktu Simson naksir sama seorang cewek dan cewek itu gak seiman, gak seimbang, bukan orang Israel. Tetapi orang tuanya berkata, kenapa engkau harus pergi pada orang Filistin untuk mendapatkan istri. Sedangkan mereka tidak tergolong umat Tuhan. Jawab Simson kepada ayahnya, tapi gadis Filistin itulah yang saya sukai. Lihat itu, pokoknya gue suka sama dia, gue naksirnya sama dia. Simson berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Kira-kira kita gitu gak ya? Sama seperti tadi waktu kita merenungkan kisah Timah, kira-kira kita gitu gak? Yang gue mau ini, pokoknya gue mau ini. Gue sukanya ini. Nah waktu firman Tuhan bilang yang beda, kita pilih taat sama firman Tuhan atau apa yang kita suka. Atau apa yang kita mau. Kalau orang Bandung bilang nih, cek aing ge, pokoknya aing mah. Pokoknya gue mau, jangan cek aing terus saudara. Cek Tuhan naon. Amin. Belajar sekali-kali gitu. Kalau ada teman bilang nih, cek aing ge, tong cek aing. Cek Tuhan naon. Amin. Belajar apa kata Tuhan sih? Jangan itu pokoknya yang gua mau. Simson gitu banget. Waktu saudara mulai mikir jodoh, coba saudara pikirin juga. Kira-kira firman Tuhan bilang apa? Lihat ayat lainnya bilang ini. Waktu dia lagi mau
Apa namanya? Apa namanya kalau malah mau bukan besuk, apa? Mau ngapel. Aduh ampun. Dalam perjalanan dia belok untuk melihat bangkai singa yang telah dibunuhnya. Ketika sampai di situ dia lihat, dia pernah bunuh singa, kuat sekali Simpson. Sampai di situ dia melihat banyak sekali lebah dalam bangkai itu dan ada juga madu. Dia mengeruk madu itu ke dalam tangannya, lalu berjalan terus sambil makan madu itu. Taurat Tuhan bilang, orang Yahudi tidak boleh kena bangkai saudara. Termasuk Simpson, nazir Allah, hamba Tuhan, tidak boleh pegang bangkai. Tapi justru Simpson tidak peduli, dia lihat bangkai singa yang dia pernah bunuh. Dia lihat ada madu, dia ambil, dia nggak peduli firman Tuhan apa, dia makan dari sana. Bahkan Alkitab bilang dia bagi-bagi. Pertanyaannya apakah dia tidak tahu firman Tuhan? Menurut saya dia tahu firman Tuhan. Tapi kenapa dia lakukan itu? Dia memang tidak suka dengan firman Allah. Dia nggak peduli dengan firman Allah. Dia sengaja lakukan itu. Kenapa? Dia tidak peduli dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah engkau peduli dengan Tuhan? Ayat yang lain bilang begini, setelah ayah Simpson pergi ke rumah gadis itu, Simpson mengadakan pesta di sana. Karena demikianlah kebiasaan orang-orang muda. Simpson gak mau ketinggalan zaman. Saya gak bilang bahwa anak Tuhan harus ketinggalan zaman. Jangan ketinggalan zaman. Yang setuju kata amin. Jangan gak bisa gaul. Anak Tuhan perlu gaul. Yang setuju kata amin. Tapi jangan jadi sama seperti dunia. Simpson sampai gak beda. Hidupnya sama orang berdosa gak jelas beda. Hamba Tuhan atau orang berdosa sama-sama aja hidupnya. Bahkan dia ngikutin kebiasaan orang muda. Bahasa aslinya yang diceritakan sini itu bicara soal kemabukan. Pesta, mabuk, pesta pora. Kenapa Simpson begitu? Jangan-jangan Simpson masih menyukai kehidupan dalam dosa. Dia gak suka hidup sebagai hamba Tuhan. Dia suka hidup dalam dosa, dia menyukai, dia gak pengen, aduh asik banget mereka. Dan masih pengen seperti itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Halo? Apakah kita menyukai Tuhan? Atau kita menyukai dosa? Ayat berikutnya, katanya pemarah Pak. Nah ini dia soal pemarah. Dia membunuh 30 orang laki-laki yang berpakaian bagus-bagus. Dia mengambil pakaian mereka itu dan memberikannya pada 30 orang yang telah menebak teka-tekinya. Setelah itu dia pulang ke rumahnya dengan hati yang kesal. Gara-gara teka-tekinya kejawab saudara, dia bunuh 30 orang. Emosional. Dia bertaruh sama orang. Kalau lu bisa tebak, gua kasih lu 30 baju bagus. Tapi kalau lu gak bisa nebak, kasih gua 30 baju bagus ya. Oke. Dia kasih tebakan yang ngeselin. Kalau sudah baca tebakan yang receh banget saudara. Tapi kenapa bisa ketebak? Istrinya gosok Simpson terus dibocorin akhirnya. Waktu ketebak Simpson marah. Dia bunuh 30 orang. Ambil bajunya, kasih. Maksud saya harusnya kan gak usah bunuh juga ya sejelek-jeleknya harusnya. Saudara bisa bayangin ini hamba Tuhan yang parah. Makanya saya suka bilang ini. Saya gak menemukan hamba Tuhan yang lebih parah daripada Simpson dalam kisah Alkitab. Bahkan setelah dia bunuh, dia bayar utangnya, dia pulang ke rumah dengan hati kesal. Dia simpan semuanya di hati, dia kesalnya luar biasa. Berapa banyak yang pulang gereja suka kesel. Asyarnya tadi kurang ajar. Senyumnya miring sebelah. Kesel. Hah? Waduh tadi gue ngantri di WC, dis robot, ampun deh. Kesel. Atau asyar yang kesel sama jemaat. Karena waktu jemaat disalamin, dia gak balik salamin gua. Dia tetap jalan sambil muka lihat ke atas. Ya ampun. Banyak kali kita menyimpan kesalahan orang. Banyak kali kita biarkan itu mengomporin hati kita. Sampai jadi dendam dan merusak kita dari dalam. Coba kita lihat soal seks. Pada suatu hari Simpson pergi ke Gaza. Di sana dia bertemu dengan seorang pelacur lalu pergi tidur dengan wanita itu. Makanya ini hamba Tuhan atau siapa sih yang kita baca ini? Halo? Dan Alkitab bilang ini. Dia ketemu perempuan. Dia suka. Dia having sex dengan dia. Gak ada kata digoda.
Gak ada kayak gini, Simpson digoda dan dia berusaha mempertahankan kekudusan, gak ada. Alkitab kayak straight to the point aja. Kayaknya gini loh, ini udah jadi lifestyle-nya Simpson. Udah jadi kayak hidup dia. Yang penting suka sama suka. Kalau kita tanya sama Simpson, Son kenapa lo begitu? Dia bilang ini, anak muda lagi. Halo hari gini lo ngomong kekudusan. Loh itu Simpson bro. Itu saudara dan saya kah? Itu kita kah? Pak pendeta juga banyak yang begitu. Banyak. Kasusnya kan kebongkar banyak sekarang. Ya kan? Kasusnya kebongkar banyak. Kenapa? Simpson bicara tentang saudara dan saya. Yang begitu gak peduli dengan firman Allah. Tapi kita menyukai lifestyle, kita menyukai dosa. Coba kita lihat ayat berikutnya dan ini kehancuran Simpson. Pada sesudah itu Delila. Delila artinya cantik, genit, menarik, membuat lemah itu Delila. Nah ini bukan perempuan tadi loh. Jadi dalam kehidupan Simpson ada beberapa perempuan. Nah ini Delila. Sesudah itu Delila membelai Simpson sampai tertidur di pangkuannya. Belayannya maut sekali saudara. Kemungkinan dia mabuk, kemungkinan dia dibikin mabuk atau dibius. Lalu dia memanggil orang dan menyuruh memotong 7 untayan rambut Simpson. Ini model rambut yang tadi kita bahas. Dipotong kenapa? Karena Delila membujuk Simpson. Apa sih kekuatanmu? Kalau kamu sayang sama gua, kasih tahu dong kekuatanmu di mana. Kasih tahu dong rahasia Tuhan di mana. Di rambut, akhirnya bocor. Dan dipotong dan setelah dipotong Delila kasar pada Simpson. Di sini saya rasa Delila bukan sayang sama Simpson. Karena waktu Simpson gak sadar sudah hilang kekuatan. Dia pukul mungkin, dia tampar mungkin, dia cubit, dia gigit mungkin. Kenapa sampai begitu? Gak tahu. Simpson orang yang seperti apa saya gak kebayang. Tapi kenapa perempuan ini sampai kayak balas dendam sama Simpson? Karena Simpson sudah kehilangan kekuatannya. Saudara, kalau saudara lihat sampai sini, ini tentang power, kekuatan, kasih karunia yang disalahgunakan. Nah, masalahnya kan begini. Coba nih kita renungkan sama-sama. Kita semua punya power yang berbeda-beda loh. Saudara juga punya power, nggak cuma Simpson yang punya power. Power kita apa? Power kita beda-beda. Ada yang gini, saudara punya kelebihan, power datang lewat sesuatu kelebihan yang saudara punya, yang orang lain nggak punya. Ada yang punya kelebihan apa? Saudara lebih pintar dari yang lain. Itu power. Ada yang punya pengetahuan lebih luas dari yang lain. Ada yang punya skill lebih hebat dari yang lain. Ada yang punya koneksi, hubungan. Ada yang punya senioritas. Di pelayanan, di organisasi, dimanapun. Di perusahaan, ada yang punya jabatan, posisi. Ada yang punya popularitas, fame, kekayaan. Oh kita lebih kaya dari yang lain. Kerohanian bahkan. Pertanyaannya adalah begini loh. Bagaimana kita menggunakan semua itu? Bagaimana saudara dan saya menggunakan kelebihan yang saudara dan saya punya yang Tuhan berikan buat kita? Karena mudah sekali untuk menjadi sombong. Mudah sekali untuk memakainya memanipulasi orang lain. Mudah sekali untuk melukai orang lain dan juga melukai Tuhan. Contohnya, orang yang punya skill. Mungkin dia kerja di perusahaan tertentu. Dan dia tahu perusahaan lebih membutuhkan dia daripada temannya yang skillnya kalah sama dia. Dan dia pakai itu untuk meng-abuse orang itu. Dia bersikap seenaknya, dia menindas orang ini. Untuk dia mendapat apa yang dia mau. Untuk dia diperlakukan istimewa. Skill. Koneksi mungkin. Koneksi. Suatu kali ada seorang jemaat. Dihampirin seorang pendeta yang bukan dari CLCC. Pendeta ini meng-abuse dia. Lalu saya ajak ketemu Pak Pendeta ini dan saya bilang, Pak Pendeta saya keberatan Bapak lakukan itu. Saya gak mau Bapak lakukan itu lagi. Singkat cerita dia tersinggung sama jemaat yang laporin diri saya. Dia datang sama jemaat itu dia marah. Kenapa kamu lapor Pak Andi? Dan saya tahu gak kamu, saya kenal jenderal. Ya ampun, bobo jenderal saudara. Ya kan? Pendeta, bobo jenderal untuk mengabius jemaat. Karena koneksi. Ya kita bereskan akhirnya. Kalau enggak kita bantu jemaat tadi itu. Tapi lihat ini, banyak orang memakai koneksinya untuk mengabius orang. Senioritas.
Di tempat ini ada beberapa yang senior misalnya. Bagaimana sikap saudara sama yang baru datang? Begitu kursi saudara biasa, kan kita tuh kalau duduk di gereja saudara biasanya di situ lagi, betul nggak saudara? Karena tapak bokongnya udah pas, kira-kira begitu kan? Mungkin dekoknya udah pas. Waktu kita datang didudukin orang baru, kita menggeram. Senioritas. Kekayaan, saudara sudah dengar banyak soal kekayaan. Ya kan? Orang yang kaya jauh lebih kaya, menekan orang, kerohanian juga begitu, semuanya. Padahal seharusnya bagaimana kita menggunakan kasih karunia Tuhan. Simpson tadi artinya apa? Anak matahari. Yang punya arti apa sebetulnya? Punya arti apa? Pelindung, katakan sama-sama pelindung. Matahari itu melindungi orang, membuat hangat, menyinari, menjelaskan jalan. Itu matahari, membuat orang bisa melihat. Harusnya semua karunia yang Tuhan berikan sama kita, tujuannya melindungi orang lain. Membantu orang lain. Jadi berkat buat orang lain. Karunia yang Tuhan berikan gak pernah diberikan untukku saja. Untuk aku saja. Kekristenan tidak pernah bicara untuk aku. Makanya saya gak setuju gini loh. Saya gerejanya online. Saudara, online itu belajar kalau menurut saya. Kalau cuma belajar Alkitab secara sendirian bisa. Bisa. Tapi gereja gak pernah bicara sendirian. Mau online, mau onsite tapi tidak sendirian. Tapi berfellowship. Kenapa? Karena semua anugerah yang Tuhan berikan tujuannya bukan untuk saya saja. Tapi untuk memberkati yang lain. Untuk memberkati yang lain. Untuk melindungi, menjaga yang lain. Masalahnya power sudah menjadi sumber korupsi terbesar sepanjang sejarah. Sumber kerusakan. Rabbi Simon Jacobson bilang begitu. Dan saya rasa kita semua setuju. Pendapat umum ini. Power tend to corrupt. Ya kan? Banyak sekali masalah terjadi karena itu. Nah, kalau sudah baca lebih jauh, maka sudah kan mungkin bertanya, tapi kayaknya Tuhan memang memakai Simpson dengan cara itu, Pak. Oh no. Kalau sudah baca Alkitab secara keseluruhan, Alkitab secara keseluruhan akan menjelaskan kisah Simpson. Bahwa Tuhan tidak pernah memakai seseorang dengan cara menyuruh orang itu berdosa. Amin. Apalagi sama Simpson. Tuhan jelas, Simpson hidup kamu begini ya, begini. Tuhan atur, Tuhan punya rencana yang bagus, yang luar biasa. Tapi Simpson gak mau, Simpson menolak semua itu, dia sengaja hidup melanggar semua yang Tuhan berikan. Dan akhirnya apa? Tuhan membiarkan Simpson. Simpson jatuh bangun dalam banyak dosa, tapi Tuhan tetap berkuasa. Kejatuhan kita, kejatuhan Simpson tetap bisa Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya. Tapi Simpsonnya hancur. Kalau saudara nggak mau perhatikan hidup kita dengan baik, maka begini loh, Tuhan tetap bisa menggenapi rencananya, tapi hidup saudara dan saya hancur. Itu yang saya maksud gini, hancur di dalam kasih karunia. Ada seorang yang dengar khotbah begini lalu dia datang sama saya. Pastor, saya suka khotbahnya, cuma saya nggak setuju. Dia bilang ini, saya ini ngelakuin dosa semua loh, kayak Simpson. Dan gue hidup di nightclub. Tapi di nightclub gue doain artis-artis, Pastor, nangis semua. Ya kalau lu injak kakinya ya nangis lah. Saya cuma bilang gini loh, doain orang terus orang itu nangis, bukan berarti kamu benar di hadapan Tuhan. Bisa jadi waktu kamu doain orang itu dijamah bisa. Tapi apa yang kamu lakukan tetap salah. Itu yang kamu harus sadar. Dia merasa gini, gak apa-apa dong gue hidup dalam dosa. Buktinya gue doain orang tetap nangis. Orang itu dijamah Tuhan tapi elunya bisa hancur. Lihat kehancuran Simpson seperti apa. Maka orang Filistin menangkap dia, rambutnya sudah dipotong, kekuatannya sudah hilang, menangkap dia dan mencungkil biji matanya. Mereka membawa dia ke Gaza dan mengikat dia dengan 2 rantai tembaga, lalu memasukkannya ke dalam penjara. Di sana dia disuruh bekerja menggiling. Yang pertama yang terjadi, matanya dicungkil, katakan matanya dicungkil. Itu bicara soal kita nggak bisa lagi melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa lagi lihat rencana Allah dalam hidup kita. Kita kehilangan arah dalam hidup ini, matanya dicungkil. Terus diikat. Kasih karunia Tuhan di atas kayu salib sudah membebaskan kita kan. Dibebaskan. Ini balik diikat. Ada banyak orang sebenarnya sudah diampuni Tuhan. Tapi hidupnya tetap terikat dengan dosa. Karena dia gak mau belajar apa yang firman Tuhan bilang.
Di penjara. Harusnya sudah bebas, brother. Malah di penjara. Dan kerjanya menggiling, katakan menggiling. Kalau saudara lihat filmnya, saudara, menggiling tuh kayak gini. Muter, gilingan gandum gitu. Itu sebenarnya pekerjaan hewan. Keledai biasanya yang lakukan itu. Tapi Simson, seorang yang malaikat Tuhan sampai nyempetin waktu ngomong. Seorang anak akan lahir dengan luar biasa. Simson dia punya kekuatan. Dia akan dipilih Tuhan dengan luar biasa. Matinya seperti binatang. Kerjanya seperti binatang. Wow, tragis ya. Saya berharap saudara yang sudah dapat kasih karunia Tuhan gak berakhir seperti binatang. Yang setuju kata amin? Saya berharap setiap kita, bukan cuma saudara, saya juga yang sudah mendapat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan matinya dicungkil matanya sampai gak bisa lihat Allah lagi. Gak bisa lihat rencana Tuhan lagi. Alkitab berikutnya bilang begini. Sementara orang Filistin bersukaria, mereka berkata, bawa Simson kemari supaya kita jadiin bahan tertawaan kita. Jadi bahan lelucon, jadi bahan omong kosong saudara. Seorang yang tadinya begitu pahlawan, 20 tahun loh dia mimpin Israel, bukan sebentar. 20 tahun loh dia jadi seorang yang luar biasa, 20 tahun. Jokowi jadi presiden baru 10 tahun saja sudah disuruh turun sama banyak orang saudara ya. Simson 20 tahun. Tapi akhirnya apa? Jadi bahan tertawaan. Maka mereka mengambil Simson dari penjara dan dia menjadi bahan tertawaan mereka. Suatu cerita yang tragis kalau menurut saya dan saya tiap kali baca ini saya pikir Tuhan. Saya pengen belajar untuk jangan sampai ini terjadi sama saya. Enggak tahu bagaimana dengan saudara. Halo? Tuhan mengasihi saya Kak, Pastor, puji Tuhan. Oh Tuhan luar biasa tidak pernah meninggalkan saya Pastor. Amin, amin banget. Minggu depan saudara akan belajar kalau saudara gak keluar kota. Minggu depan Pastor Ariel akan cerita tentang bagaimana kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan Simson. Simson tetap selamat, itu ajaibnya kasih Tuhan. Gak tahu dari sisi mana bisa diselamatkan. Biar Ariel nanti yang cari firman Tuhannya. Tapi perjanjian baru bilang Simson selamat. What? Kayak begini modelnya selamat. Tapi begini loh saudara. Saudara mau selamat tapi hidupnya hancur. Saudara mau selamat tapi matinya seperti binatang. Saudara mau selamat tapi matanya dicungkil. Saudara mau selamat tapi tragis jadi bahan tertawaan. Karena rencana Tuhan gak begitu. Nah kenapa Simson bisa begitu? Kenapa Simson bisa begitu? Katakan sama-sama, why? Ini dia. Masalah Simson itu ada di hatinya. Amin. Masalah Simson tuh bukan di yang lain, ada di hatinya. Bukan di papa mama, bukan di lingkungan, ada di hatinya. Hatinya bermasalah, makanya dia gak mau taat sama Tuhan. Hatinya bermasalah, makanya gini, dia ada problem sama Tuhan mungkin. Dia gak suka sama Tuhan, jangan-jangan. Saudara suka gak sama Tuhan? Tidak semua orang ke gereja suka sama Tuhan loh. Apakah kita suka sama Tuhan? Karena masalah hati maka Simson mengikuti kemauannya sendiri. Karena masalah hati saudara dan saya kadang-kadang kita ikutin kemauan sendiri. Gak peduli firman Tuhan bilang apa. Karena masalah hati seringkali itu membuat kita jadi susah diajar. Sehingga Simson tidak tahu mana prinsip hidup yang benar. Dia gak mau diajar, sudah dikasih tahu firman Tuhan sudah kita dengar. Gak masuk, kenapa gak masuk firman Tuhan? Karena ada masalah hati di kita. Masalah hati apa? Jangan-jangan Simson tidak pernah bertobat, belum pernah bertobat itu. Jangan-jangan Simson seperti tadi saya bilang, memang gak suka sama Tuhan. Kenapa ke gereja? Supaya diberkati aja. Kenapa ke gereja? Tuntutan pasangan misalnya. Kenapa ke gereja? Temen gue ajak. Bagus sih sampai situ, tapi jangan cuma berhenti sampai situ. Ayo maju lagi dong. Karena masalah hati yang ketiga, Simson jadi sama dengan dunia. Karena hatinya punya masalah, dia masih suka sama dosa. Karena masalah hati, Simson tidak menghormati Tuhan dalam hidupnya. Nah perhatikan baik ini.
Sebesar apapun kasih karunia Tuhan atas saudara dan saya, bukan berarti kita bisa hidup seenaknya loh. Oh iya, Tuhan sangat sayang sama kita. Saudara, kalau saya bicara begini bukan saya yang paling benar, bukan ya. Oh si paling benar dia, bukan. Si paling gak ada salah dia, enggak. Saya pun ada salah. Besok-besok juga masih ada salah, sampai akhir hidup saya juga masih ada salah. Makanya yuk kita belajar. Kalau gitu sebesar apapun kasih karunia Tuhan bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Kenapa? Karena begini, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Amin. Alkitab bilang ini Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Katakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tuhan sayang sama kita. Tapi kalau saudara dan saya memaksa, Tuhan mengizinkan kita berjalan sesuai kepengennya kita sendiri. Tapi ingat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Contohnya, saya jadi pendeta, tapi terus saya menabur yang salah. Secara keuangan saya ngaco, secara ini saya ngaco semua. Tinggal tunggu waktu, kasus itu akan kebuka. Setuju? Tinggal tunggu waktu nanti. Terus saya kecewa, kenapa katanya Tuhan sayang saya? Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan sayang sama saya. Tapi kalau saya terus menabur yang salah, ya saya akan menuai akibatnya toh. Amin. Kenapa Pak? Karir saya gak maju-maju. Usaha saya gak berkembang-berkembang. Katanya Tuhan sayang sama saya. Oh Tuhan sayang sama kamu. Tapi apa yang kamu tabur dalam pekerjaanmu? Kalau engkau menabur kemalasan terus, engkau menabur tidak bisa dipercaya, ketidakjujuran. Siapa yang mau naikin kamu lebih? Siapa yang mau kasih kamu kesempatan lebih? Karena di kantor saya bilang, hati-hati dia gak jujur. Hati-hati, orang ini gak jujur, gak bisa dipercaya. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Amin. Ada yang pikir gini, aduh kenapa ya Pak, keluarga saya kok pahit sama saya, keluarga saya gak suka sama saya. Ada loh anak yang berharap papanya mati, ada anak yang berharap mamanya mati. Ya kan? Terus papanya pernah datang sama saya. Kenapa anak saya tidak melakukan firman Tuhan? Firman Tuhan kan bilang harusnya dia hormati saya. Saya bilang, brother, kamu menabur. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Kalau selama ini kamu gak pernah hormati keluargamu, gak pernah sayangi keluargamu. Kamu terus hidup dalam perselingkuhan, kamu harap apa? Tapi kan Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap mengampuni kalau kamu mau bertobat. Tapi apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Amin. Nah, saudara, saya mau ajak saudara mengerti di sini kenapa. Sebab ini loh rencana Tuhan dalam hidup kita. Coba lihat ini. Pencuri datang, kata Tuhan. Dosa datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Hati-hati dengan semua kehidupan kayak Simpson tadi. Hati-hati kalau kita hidup di luar rencana Tuhan. Karena gini loh, semua itu akan mencuri semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Semua itu akan membunuh kita, bahkan membinasakan, menghancurkan, membunuh keluarga kita, menghancurkan keluarga kita, bahkan membinasakan. Masa depanmu, pekerjaanmu. Tapi Tuhan bilang ini, aku datang, aku mati untuk kamu, supaya bukan cuma untuk kamu diselamatkan, tapi supaya kamu punya hidup. Dan memiliki hidup itu dalam segala kelimpahannya. Bukan selalu berarti jadi konglomerat, tapi hidup dalam segala kelimpahannya. Kita memperoleh hidup yang sejati yang dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan gak punya rencana saudara dan saya seperti Simpson. Karena itu jangan berjalan seperti Simpson. Yang setuju kata amin. Amin. Tuhan mau kita hidup dan memiliki hidup yang sejati di dalam Dia. Bukan berarti tidak ada masalah. Tapi kehidupan yang sejati bicara kita punya kekuatan bersama Tuhan senantiasa. Kalau saudara lihat ini dia. Saya akan tutup dengan begini. 5 hal ini saya percaya saudara akan lihat bahwa ini tidak ada dalam hidup Simpson tadi. Betul? Kalau saudara baca tidak ada. Kalau ini nggak ada juga dalam hidup saudara dan saya, maka kita juga akan berjalan seperti Simpson. Saudara, saya bertobat itu SMA lulus SMA saya bertobat.
30 tahun lebih saya melayani Tuhan. Yang bareng-bareng sama saya lihat banyak hal. Dalam arti begini, kita lihat dulu pendeta-pendeta hebat berakhirnya hancur. Ada. Kita lihat orang yang gak ada apa-apanya, justru akhirnya malah berkembang jadi baik. Kita lihat orang yang tidak berkembang sampai kapanpun, ada juga. Kita lihat orang yang kerjanya akhirnya hidupnya ngelantur, luntang-lantung, gak parah ruguh dari zaman saya masih lulus SMA sampai hari ini. Ada. Kita belajar banyak. Saya harap apa yang saya cerita jadi pelajaran buat kita semua juga. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Gak ada orang yang tidak nabur apa-apa dalam hidupnya, tahu-tahu berkembang. Gak ada. Sekali lagi Tuhan mengasihi semua. Tapi Tuhan mau ajar setiap kita untuk bertanggung jawab dengan hidup ini. Yang setuju katakan amin. Yang pertama yang harus ada pada saudara dan saya, pengajaran. Katakan pengajaran. Jadilah orang yang mau diajar. Jadilah orang yang mau diajar. Jangan keras kepala. Nah bulan lalu, bulan ini semua 1 bulan penuh kita belajar sama-sama kan. Bulan life changing month. Ratusan orang belajar. Pertanyaannya apakah saudara ikut belajar apa enggak? Kalau enggak, kenapa? Jangan-jangan ada masalah hati di dalam saudara. Saya bukan mau aja hakimi ya, saya pun tidak lebih baik dari saudara. Tapi yuk renungkan sama-sama ya. Renungkan sama-sama. Kenapa enggak mau belajar? Jangan-jangan ada masalah hati buat kita. Oktober ada lagi loh. Ayo ikut yuk, belajar. Bentar lagi saya akan sekolah lagi. Untuk 2 tahun ke depan. Saya sudah ikut beberapa sekolah. Dan sekolah yang kali ini ada beberapa kelas juga yang saya sudah ikutin 3-4 kali. Tapi kenapa saya mau ikut lagi? Itu bukan soal di sini, tapi soal di sini. Saya mau belajar gini loh. Saya jangan cuma mau didengar terus, saya perlu mau mendengar. Sudah pernah ikut, saya mau belajar untuk belajar. Saya nggak mau bilang sudah tahu. Saya mau percaya, tiap kelas saya akan belajar sesuatu yang baru lagi. Saya mau belajar menundukkan hati untuk diajar. Itu bicara soal hati. Saya pasti juga punya problem hati, merasa lebih baik dari orang lain. Ada dong manusiawi. Tapi saya perlu melatih diri saya. Untuk apa? Selalu ada pertobatan di hati ini. Yang mau katakan amin. Saya nggak bilang semua harus sekolah. Tapi semua orang harus mau diajar. Dan pengajaran yang sudah dengar jangan cuma yang menyenangkan telinga. Siapa mau diberkati? Saya. Wah ini pelajaran. No bukan itu. Yuk belajar firman yang benar. Belajar tentang Tuhan yang benar. Itu akan membawa kita mengerti firman Tuhan dan menabur yang benar dalam hidup ini. Pengajaran ini gak cuma soal rohani. Pengajaran ini juga soal bagaimana membangun keluarga. Bagaimana menjadi single yang baik. Bagaimana menemukan pasangan yang baik. Wah ada pelajarannya semua. Kalau sudah tanya nih, Kak Andi kok bisa sih ketemu Kak Nening? Percayalah itu karena saya belajar firman. Oh gini toh. Jodoh yang tepat. Dia gak ada di sini, sudah jangan bilang-bilang ya. Supaya dia jangan GR. Tolong dihapus dari rekaman ini nanti. Oh ya. Saya melihat, oh gini. Saya naksir banyak cewek saudara. Yang sama seperti saya katakan amin. Kok kayaknya saya sendirian. Saya punya banyak kesempatan waktu dulu juga. Saya punya banyak pilihan. Dalam pilihan itu, pengajaran itu menuntun saya memilih yang tepat dalam hidup ini. Yang kedua komunitas. Kita perlu orang-orang, belajar itu juga soal family, soal profesi, bagaimana hidup ini bisa berkembang. Makanya ada adapt, ada semua. Saudara kalau ikut True Love, zaman saya dulu gak ada tuh pelajaran begitu. Zaman sekarang orang-orang yang ikut True Love kan, bagus sekali, benar bagus, ikut. Adapt, gak ada zaman saya dulu. Diperlengkapi bisa ketemu sama senior-senior yang pengusaha-pengusaha yang sudah. Kita mungkin cuma bisa lihat di sosmed di mana. Tapi sekarang kita bisa ketemu, bisa ngobrol dan mereka mau share sama kita. Itu kan luar biasa. Supaya saudara dan saya juga bisa mengerti bahwa ternyata dia dari bawah, saya pun dari bawah. Bisa naik ke atas juga, bisa berkembang. Belajar, mau diajar. Yang kedua komunitas. Komunitas bicara
punya teman, punya rekan yang mau saling menasihati, saling menegur. Home harusnya bukan tempat curhat. Home harusnya bukan cuma tempat ketawa-ketawa. Home harusnya tempat gospel dibicarakan. Home harusnya tempat gospel diizinkan bicara buat setiap kita yang ada di sana. Menegur kita kalau perlu. Jangan justru gini loh. Kita mengembangkan sifat kayak Simpson. Begitu ada yang negur, tersinggung. Mutung, pundung. Keluar dari komunitas. Pindah. Jangan kayak Simpson, saudara. Toel kiri kanan, jangan kayak Simpson loh. Pelayanan. Pertanyaan yuk, coba renung ini. Kenapa kamu gak mau ikut pelayanan? Coba renungin, kenapa? Itu akan menggambarkan masalah hati kita. Serius. Aduh, males kak. Kenapa males? Coba renungin. Kayaknya harus berkorban ya kalau itu kan esensinya. Belajar berkorban. Gak cuma memikirkan diri sendiri. Bukankah itu esensinya menjadi murid Kristus? Halo? Nah orang yang gak mau berkorban coba saudara lihat gini. Ada masalah hati di kita. Jangan itu terus dikembangkan. Nanti dalam keluarga masalah yang sama akan menggigit saudara. Masalah yang sama akan menggigit saudara. Karena terbiasa tidak berkorban. Waktu punya pasangan, kita juga gak punya value pengorbanan. Kita punya value, layani gua. Aduh pelayanan kadang-kadang nanti ada gesekan sama orang. Loh bukankah itu esensinya? Waktu ada gesekan terus kita respon bagaimana? Ada seorang pengusaha di sini. Mulai aktif ikut pelayanan. Diisuin, dia mulai rajin pelayanan. Kayaknya dia mau buka gereja. Ini kayaknya dia untung besar mau bikin gereja. Dia bilang nih, gue mau pelayanan kok gue diomongin orang ya. Gue gak pelayanan lagi deh. Loh kok begitu? Bukankah itu esensinya? Walaupun kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Alkitab bilang berbahagialah kamu. Karena seperti itu juga nabi-nabi diperlakukan sebelum kamu. Kenapa kupingmu tipis? Kenapa melayani Tuhan kamu tinggalkan hanya gara-gara diomongin orang? Bukankah itu sesuatu yang kamu bisa belajar menjadi dewasa di sana? Itu yang akan kita dapat dalam pelayanan. Amin. Disiplin rohani, 1, 2, 3 itu semua perlu disiplin rohani saudara. Baca firman perlu disiplin rohani. Makanya diajak yuk bahas hakim-hakim, perlu disiplin rohani untuk mau baca itu. Perlu disiplin rohani untuk memaafkan orang. Perlu disiplin rohani untuk mengakui kelemahan, mengakui kesalahan. Perlu disiplin rohani. Mana kemarin diajak saat teduh 7 hari. Sudah ikut gak? Kenapa gak ikut? Jangan-jangan itu menunjukkan ada masalah dalam hati kita. Ada yang bilang ini, cuma 7 hari sih kak, kalau sebulan saya ikut. Jangan bergaya saudara. 7 hari aja kagak ikut, apalagi sebulan. Ya kan? Yuk ikut dulu. Kenapa dibuat 7 hari? Step by step yuk, step by step yuk. Di sini saya mau ajar kenapa? Saudara saya sudah lihat banyak orang gagal. Saya sudah lihat banyak orang hebat hancur. Dan itu yang saya gak mau kita menjalani itu. Bagian saya mengajak saudara, melibatkan saudara untuk apa? Yuk jangan seperti Simpson. Karena Tuhan mau kita punya hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yang kelima respon. Dalam 1, 2, 3, 4 semua perlu respon. Kayak tadi kan, diomongin orang, disalahpahamin orang, responmu apa? Responmu apa? Responmu apa? Dengar firman ini, responmu apa? Responmu apa? Responmu akan menggambarkan masalah hatimu. Amin. Setiap kali saya merespon emosional, merespon yang gak bagus, saya lihat, kenapa saya begitu ya? Kenapa saya sensi? Kenapa saya tersinggung? Ada apa dengan hati saya? Kenapa dia begitu aja saya tersinggung? Oh, saya nanti akan menemukan betapa sombongnya saya. Betapa ada motivasi-motivasi yang saya perlu bertobat setiap hari. Sekali lagi saya juga bukan yang paling baik. Tapi yuk sama-sama belajar untuk bertobat setiap hari. Bertobat setiap hari dan makin hari mau makin bertumbuh dalam Tuhan. Bukan supaya diselamatkan. Ini semua bukan untuk diselamatkan karena lewat karya salib Yesus kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni. Ini semua untuk membuat kita bisa bertumbuh lebih lagi mengenal Dia.
Ini semua supaya kita bisa memuliakan Tuhan yang sudah begitu baik sama kita. Amin. Boleh beri tepuk tangan buat Allah kita.